warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Ismaning Diah Kurniawati SPI. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan rekam video pembelajaran sebagai syarat untuk mengikuti uji kinerja, uji kompetensi pengetahuan pendidikan profesi guru tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Subo pada hari Selasa 13 Desember 2022 dan mengambil sampel kelas yakni kelas 11 Agribisnis Perikanan, Air Payau dan Laut 2. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 JP yakni pada mulai pukul 7.00 sampai dengan 9.20 WIB. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama video pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan tentu adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari, terutama inovasi-inovasi yang kita berikan untuk memberikan pembelajaran terbaik bagi peserta didik. Pada kesempatan hari ini, saya akan menggunakan media augmented reality, menggunakan metaverse sebagai media pembelajaran yang akan saya berikan kepada peserta didik. Dan tidak lupa juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplor lebih jauh bagaimana belajar di dunia virtual. Bagaimana saya mengaplikasikan media augmented reality dengan metaverse pada pembelajaran kali ini? Silakan sit in di kelas saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak ada. Semuanya aman ya. Semoga kalian selalu dalam kondisi yang terbaik ya. Yang sedang sakit segera disembuhkan supaya tidak mengganggu konsentrasi saat pembelajaran. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi dengan berbasis teknologi ya. Seperti apa yang nanti kita akan pelajari bersama-sama. Namun sebelumnya silakan Har dipimpin berdoa dulu. Duduk, siap. Belum pelajaran dimulai. Mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya Bu Isma absen dulu. Ahmad Firdaus Alfarisi, Ahmad Rizky Ferdianto, Ahmad Zaini, Ahmad Zuhri nggak ada, nggak masuk. Ainur Rozikin, Desi Andriani, Dwi Indah, Fendi Fitria, Maulana Agung Solihin, Dio Febri Maulana, Hardianto, Nesa Aulia, Putri Anggaristan, Reski Aditya, Rizky Rian Pratama, Robi Atul, Siti Maufira, Taufikur Rahman, Sainatus Rizkia, Sainullah. Oke, satu orang tidak masuk ya.
Apa nih keterangannya si Zuri? Kenapa sakit atau izin? Sakit dari kemarin nih anak masuk ya. Oke anak-anak, sambil kita mengingat kembali ya apa yang sudah kita pelajari di minggu kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar apa aja? Terakhir kemarin hari Kamis tentang persiapan pendederan yang meliputi apa aja kemarin? Media pendederan. Kemudian media pendederan ada apa aja kemarin? Wadahnya apa aja? Kolam tanah, kolam semen, bak beton, kolam air deras, KJA ya, satu lagi ada KJA. Kemudian sebelum mempersiapkan wadah ada 2 step ya yang kemarin kita bahas. Yang pertama adalah membersihkan lahan. Untuk apa tujuannya kita membersihkan? Sterilisasi dari hama dan penyakit. Dan step yang kedua yaitu pengisian air. Ya, pengisian air kemarin. Kemarin ada juga syarat-syarat kolam itu layak untuk dijadikan wadah pendederan apa aja? Syarat-syaratnya? Bersih, kemudian kedap air, kemudian steril, ada lagi? Tidak bocor ya, tentunya juga suci hama dari penyakit ya. Jadi kita pastikan wadah tersebut layak untuk digunakan sebagai media pendederan. Oke anak-anak, sebelum kita melangkah ke tahap berikutnya, maksudnya pretest ya. Nah, Bu Isma sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama ya, setelah kita mengetahui atau setelah kita kemarin membahas mengenai persiapan wadah ya, pada hari ini kita sudah mulai mempersiapkan penebaran. Ya, mempersiapkan penebaran ya. Sehingga apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama tentu saja adalah kualitas dari benih itu sendiri, kualitas benih. Ya. Kemudian juga di dalamnya membahas ciri-ciri benih yang berkualitas. Ya. Nah, kemudian setelah benih yang berkualitas kita ketahui ya, kita juga mempelajari berbagai komoditas ya, ada bandeng dan ada udang faname. Nah, jadi ada 2 komoditas yang mungkin hari ini akan kita bahas. Bagaimana sih ciri-ciri nener ya? Kalau anaknya bandeng itu namanya nener ya. Bagaimana ciri-ciri nener yang baik, kemudian bagaimana ciri-ciri benur yang baik ya. Kalau di kerapu nama anaknya biasanya kita sebut benih ya. Kalau udang benur, kalau bandeng itu nener gitu ya. Hari ini pembelajarannya berbasis teknologi, berbasis metaverse. Vira memimpin. Oke, nomor 1 Vira, nomor 2 Embul siapa? Embul. Nomor 3 Putri. Oke, kita berikan applause ya. Diingat-ingat nanti diakumulasi di pertemuan berikutnya ya.
Oke, anak-anak, kalian sudah selesai melaksanakan pretest ya. Jadi pada hari ini seperti yang sudah Bu Isma sampaikan bahwa kita akan mempelajari jenis-jenis atau bagaimana sih ciri benih, ciri benur yang berkualitas. Kalian sebelumnya sudah pernah tahu? Ada yang pernah main-main ke hatcher? Ada yang pernah main-main ke tambak? Ada Ainur, ada Zaini. Kira-kira gimana? Pernah melihat benih atau benur? Pernah? Sering ya? Berarti sudah tahu ya yang berkualitas tuh yang seperti apa. Oke, Ainur dulu magang atau pernah main kemana nih? Ke PT Sam. Di Kapongan. Itu apa? Udang, kerapu, udang. Berarti benur. Coba sih Bu Isma pengen dengarkan pendapatnya Ainur, gimana benur yang kualitas yang menurut Ainur bagus itu yang seperti apa? Masa nggak tahu? Kayak apa dah bentuknya, kayak apa? Dari dilihat dari segi berenangnya atau mungkin dari segitiga apa? Tepung terigu. Gimana? Pergerakannya? Tidak brutal Kenapa? lincah. Oh, lincah, pergerakannya lincah. Lincah itu gimana dia? Naik turun nggak lumba-lumba gitu. Gitu. Iya. Terus setelah itu apa? Warnanya mungkin dari warna. Warnanya cerah, gitu ya. Tidak apa? Apa buk-buk itu? Hah? Tidak, ikan siripnya lengkap ya. Responsif itu artinya kalau kita beri rangsangan, misalkan gerakan itu dia responsif ya. Harusnya benih atau benur itu melawan arus ya, harusnya. Tetapi kalau kemudian kita beri rangsangan arus ternyata dia manut aja, berarti artinya dia mungkin ada yang tidak seimbang dari dalam tubuhnya ya. Itu dari segi berenang. Kemudian kalau ada yang suka menyendiri ya. Ada di sini yang suka menyendiri? Biasanya kalau menyendiri itu bermasalah ya berarti ya. Ya, ikan itu kalau sudah menyendiri berarti dia sakit ya. Artinya ya, dia menyendiri sakit terus nggak nafsu makan ya. Biasanya seperti itu polanya. Anak-anak untuk lebih memahami materi ini, Bu Isma sudah punya materi yang sudah disiapkan. Bu Isma share lewat WA. Coba dibuka linknya dan link itu akan mengarah ke room metaverse. Ya, jadi sudah Bu Isma kirim melalui WA, jadi silahkan dicek ya. Kemudian kalian langsung aja join ke room itu, langsung join room ya. Jadi langsung yang buka link itu kalian diarahkan ke join room. Nah, jadi itu astagfirullah, ada materi yang bisa diakses. Sudah masuk semua? W untuk maju, kemudian ada S ya. S untuk mundur. Ya, klik kanan, kemudian W untuk maju. Coba dilihat di layarnya masing-masing, plastik-plastik itu artinya apa? Coba pertama, plastiknya nutup, ya. Plastiknya nutup, kemudian diapakan? Dibuka. Ini artinya apa sih? Artinya apa ini? Proses apa ini?
Proses aklimatisasi. Oke ya, proses aklimatisasi itu apa? Artinya apa? Proses untuk untuk apa? Aklimatisasi. Kita habis packing, habis panen, ya. Kemudian kita bawa dia ke suatu tempat B. Sebelum ditebar harus diaklimatisasi dulu. Artinya diapakan? Penyesuaian suhu. Penyesuaian suhu harus diadaptasikan supaya apa? Tidak stres benih. Oh, supaya ikannya tidak stres karena airnya itu air baru. Oke, jadi pertamanya plastik packingnya, dengarkan dulu. Karena ini nanti keluar di post-test ya, jadi jangan sampai menyesal ya, jangan cuma main-main ininya aja tapi materinya nggak dapat ya. Pertama, plastiknya tertutup ya, itu posisinya ada di atas air ya. Kemudian setelah itu dibuka. Setelah dibuka diapakan? Sebelum dikeluarkan harus dulu diadaptasikan, ditunggu ya, sampai apa? Sampai suhu yang ada di dalam plastik packing itu sama dengan suhu yang ada di kolam. Nah, baru setelah suhunya itu sekiranya sama, baru kemudian kita lepaskan si benih ikan itu ke perairan. Oke, paham? Avatarnya yang ada di depan layar ya. W maju, kemudian S mundur, D sama A itu kanan kiri ya. Oke, sudah. Bu Iswan jelaskan gambar yang kedua ya. Gambar yang kedua itu sedang apa bapak-bapaknya? Sedang menebar benih. Kalian kalau tidak kelihatan di sini, lihat di layarnya masing-masing karena sudah ada kan di roomnya masing-masing. Ya, jadi itu sedang menebar benih ya. Dengarkan Bu Isma. Bu Isma mau nge-share materi, ditunggu di room metaverse-nya. Itu materinya sudah kelihatan. Oke, silakan diakses sendiri ya. Jadi di materi itu langsung di next slide aja karena itu PDF. Silakan dibaca. Oke ya, karena saya tahu ini bakal terjadi, Bu Isma sudah siapkan medianya lewat media player. Jadi tolong diperhatikan dulu bagi yang tidak nemu di roomnya karena terlalu ramai di dalam room itu orang lalu lalang. Ya, jadi Bu Isma siapkan dari Windows Media Player, boleh langsung dilihat dari layar depan ya. Bu Isma play ya, tolong diperhatikan dulu semuanya ke sini karena kalau di room metaverse terlalu padat di situ nggak jelas. Nah, nanti silakan dijawab jika ada pertanyaan, disimpan dulu jawabannya.
Oke, tadi apa aja yang sudah terlihat? Apa yang harus dijawab tadi? Bagaimana? Ngapain? Apa yang harus disiapkan sebelum nebar benih? Apa aja? Apa? Aklimatisasi ya. Ya, jadi ada 3 suku kata aklimatisasi ya. Jangan disingkat aklisasi, aklimati ya, karena artinya beda. Oke. Kemudian sebelum mengecek atau sebelum kita ke aklimatisasi, maka pertama yang harus kita lihat adalah kualitas benihnya terlebih dahulu. Dari fisik atau dari gerakan ya. Nah, ini tugas pada hari ini, LKPD pada hari ini tidak Bu Isma bagikan secara langsung pakai kertas, tapi LKPD-nya adalah kalian buatlah room metaverse ya. Kemudian coba kalian tuangkan di situ. Misalkan nih, ciri-ciri benih kerapu yang bagus, cari gambarnya, tempelkan di situ. Nah, nanti Bu Isma pingin linknya. Jadi linknya itu dikumpulkan, nanti kita saling mengunjungi. Gitu ya, di room metaverse. Oke, paham tugasnya? Bu Isma pandu dari depan sini ya. Jadi langkah-langkahnya ya, sebelum kita untuk membuat room metaverse, kalian boleh saling berbagi. Bagi yang sudah boleh berdua duduknya, mungkin yang belum bisa gabung ke yang sudah sambil Bu Isma jelaskan lewat depan sini ya. Oke, pertama mungkin kalian bisa buka ini dulu, hoops.mozilla.com ya. Buka hoops.mozilla.com ya. Silakan dibuka dulu ini. Kalau kalian baru pertama kali punya akun, itu harus sign up daftar dulu, sign up dulu ya. Kalau memang agak rumit di situ, kalian bisa skip aja. Kalau hanya sekedar ingin membuat room ya, belajar buat room, itu langsung aja masuk ke Spoke ya. Ini bagian paling kiri, ini ada Spoke, SPOKE, ketemu Spoke, oke. Kemudian diklik. Kemudian ada bagian paling kanan itu project ya, sebelahnya logout. Itu ada project, silakan kalian klik. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Karena Bu Isma sudah beberapa kali mencoba bikin room, jadi sudah ada sisa-sisa proyeknya. Nah, kalau kalian belum sama sekali, kalian bisa klik new project. New project. Ya. Sampai mana kalian? Spoke. Habis Spoke udah kebuka? New project. Ya. New project. Yang ujung. New project. Ya. Ini nih project di bagian ujung kanan tuh, sebelahnya logout. Kalau kalian belum pernah login, di situ ada project. Harus login ya, Bu? Ya, cuma login, berarti kalian yang sudah punya akun bisa login dulu. Kalau yang belum punya, sepertinya cepet juga kok ininya, sign up-nya, login. Wah, login terus. Oh gini. Hari ini tadi. Nah, kalau kalian belum pernah ini, jadi masuk ke Hoops Mozilla yang awal ya. Masuk ke yang punya akun bisa langsung login aja. Yang belum itu back dulu. Ya, yang belum punya akun ya kita bikin ya. Nggak apa-apa, ini untuk pembelajaran ke depan juga perlu. Nah, itu yang di kursor itu ada pilihan sign up, SIGNUP ya. Silakan diklik, dilengkapi datanya, cuma butuh email aja. Vira sudah punya akun kan? Nah, yang sudah punya akun silakan masuk atau pilih template room yang ada di situ. Kamu buka emailnya di sini. Kamu buka Gmail di sini. Nanti ada link aktivasi ya. Kalau sudah masukkan email,
nanti akan dikirim link aktivasi di emailnya. Buka gmail.com. gmail.com. Ya. Kemudian tadi emailnya dimasukkan. Coba lihat di depan dulu ya, lihat di depan dulu. Jadi untuk bisa masukkan gambar, kita harus punya aset ya. Harus punya aset. Dari mana? Di My Asset ya. Di My Asset di pojok kiri. Itu ada My Asset. Nah, kemudian biar gampang untuk upload gambarnya, kalian cari dulu gambarnya di Google ya. Misalkan nih, gambar penebaran benih. Ya. Cari dulu gambarnya di Google, terus disimpan dulu ke komputer, ya. Di save di komputer, kemudian boleh dikasih nama apa aja, angka 1 misalkan, ya. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke webnya, baru ada upload di situ ya, diklik. Nah, nanti kalian diarahkan ke komputernya tadi, cari gambarnya kalian tadi yang disimpan di mana. Ya. Kemudian kita open. Nah, dia akan upload. Nah, makanya kemarin Bu Isma minta tolong kalian untuk cari gambar supaya tinggal upload aja. Nah, kalau sudah terupload, dia akan muncul di galeri kita. Kemudian kita tinggal klik dan mau tempatkan di mana. Misalkan mau tempatkan di sini. Dia akan tertampil di sini, tinggal digeser hijau ke atas, merah ke samping, ya. Kalau mau diperbesar, main di skala. Jadi skalanya digedekan. Di situ ada 1, skalanya dibikin 5. Nah, dia akan kelihatan gambarnya. Ya, oke, boleh dicoba.
Oke, ini kodenya. Oke, silakan. Vira, Embul, Jamet. Kurang 3 orang yang belum. Ya, silakan 3 orang diselesaikan. Over, kamu tak makan loh nanti. Oke, kita dapatkan. Udah ya? Selesai semua ya? Oke, nomor 1. Nah, dihafalkan ya. Diingat-ingat minggu depan saya akumulasi ya. Oke, anak-anak, terima kasih pembelajaran hari ini menyenangkan ya. Karena kalian punya pengalaman baru untuk belajar lewat metaverse. Apa aja yang sudah dipelajari hari ini? Membuat room. Kemudian materinya apa? Materi pendadaran. Aklimatisasi. Aklimatisasi. Kemudian kualitas benih. Terus Apalagi ciri-ciri benih yang sehat. ciri-ciri benih yang sehat, ciri-ciri benih yang baik. Oke. Belajar komputer juga ya, dalam bikin avatar dan lain sebagainya. Oke, anak-anak, minggu depan kita praktikum sortasi dan grading ya, hari Kamis. Jadi silakan di jam seperti biasa yang sudah ditentukan langsung menuju ke lab basah ya. Lab basah. Bukan di lab basah ya. Jadi langsung ke lab basah. Besok kita briefing sedikit ya untuk kegiatan praktikum. Oke. Sebelum kita tutup, silakan mari kita berdoa. Duduk, siap. Belum mengakhiri pelajaran, kita berdoa. Doa, dimulai. Doa, selesai. Oke anak-anak, terima kasih hari ini. Sampai jumpa hari Kamis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.